Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Pada kesempatan video kali ini, saya, Umi Munawwiratul Zumroh, akan menyampaikan materi tentang pemrograman spasial pengolahan data. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dwi Setio Aji SSI MSc dan Bapak Randy Putra Maretika SSI MSc selaku dosen pengampu yang telah membimbing dan mendampingi dalam praktikum ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ipung Juniati AMD selaku asisten pada praktikum ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Rekan-rekan sekalian, ketika kita berbicara tentang pengolahan data di era saat ini, tentu bahasannya ataupun materinya sangat luas. Oleh karena itu, di kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan 3 poin utama, yakni tentang definisi dan urgensi pengolahan data, perangkat lunak pendukung pengolahan data, dan pemanfaatan masing-masing perangkat lunak untuk pengolahan data. Yang pertama adalah definisi dan urgensi pengolahan data. Nah, sebenarnya pengolahan data itu apa sih? Yuk kita bahas. Jadi, pengolahan data adalah proses mengolah data mentah menggunakan komputer menjadi format yang lebih mudah dibaca atau dianalisis, seperti memvisualisasikannya ke dalam bentuk grafik, diagram, peta, dan sebagainya. Teknik pengolahan data yang merupakan bagian dari digital transformation sangat berpengaruh terhadap proses analisis data. Pengolahan data yang baik akan menghasilkan output yang baik. Lalu, apa sih pentingnya mempelajari pengolahan data? Yap, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa tidak semua data bisa diolah secara manual. Terlebih untuk data dengan susunan format yang kompleks dan ukuran data yang besar. Dengan mempelajari pengolahan data, maka akan mempermudah proses analisis, manajemen, dan juga pengelolaan data. Selain itu, saat ini kita hidup di era industri 4.0, di mana kemajuan teknologi berkembang begitu pesat, sehingga kemampuan untuk manajemen big data sangat dibutuhkan. Salah satu teknologi canggih untuk pengolahan data adalah teknologi cloud. Cloud dibangun agar proses pengolahan data lebih efektif dan juga cepat. Nah, itu dia alasan betapa penting bagi kita untuk belajar pengolahan data. Selanjutnya tentang perangkat lunak pengolahan data. Pada dasarnya, banyak sekali perangkat lunak yang bisa kita manfaatkan untuk mengolah data, baik itu data spasial maupun data non-spasial. Pada video kali ini akan dibahas beberapa perangkat lunak maupun platform pengolahan data yang bisa dimanfaatkan untuk pengolahan data spasial, di antaranya Google Earth Engine, PC Raster, Google Colab, Anaconda, Jupyter Notebook, dan juga RStudio. Setiap perangkat lunak tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Penggunaannya menyesuaikan tujuan atau kebutuhan. Yuk kita simak penjelasan dan contoh pemanfaatannya. Yang pertama, ada Google Earth Engine. Google Earth Engine adalah platform berbasis cloud yang memudahkan untuk mengakses dan memproses kumpulan data geospasial yang sangat besar, utamanya data raster untuk analisis dan pengambilan keputusan. Google Earth Engine dilengkapi dengan Application Programming Interface atau API untuk JavaScript dan Python, yang memungkinkan pengguna dapat melakukan pengolahan data secara kompleks sesuai dengan kebutuhan. Google Earth Engine dilengkapi dengan documentation, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pemula yang ingin mempelajari dan menggunakan Google Earth Engine. Documentation dapat diakses pada laman resmi milik Google Earth Engine. Google Earth Engine memiliki aplikasi yang sangat luas di bidang geografi, lingkungan, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh pemanfaatan Google Earth Engine
untuk mengolah data-data spasial. Pertama, KEE dapat dimanfaatkan untuk pengolahan land surface temperature dari data MODIS. Kedua, untuk melakukan klasifikasi supervised. Ketiga, melakukan transformasi indeks seperti NDVI, NDVI, dan analisis percent recover. Keempat, untuk melakukan pengolahan data slope, melakukan monitoring sulfur dioksida, dan juga night light untuk analisis perkembangan wilayah kota. Dan tentunya masih banyak sekali pemanfaatan Google Earth Engine di bidang spasial lainnya. Selanjutnya ada PC Raster. PC Raster adalah perangkat lunak pengolah data spasial dengan target pengembangan model lingkungan spasio-temporal. PC Raster dapat menjalankan model dengan sangat cepat. PC Raster berisi lingkungan pengembangan model script. Hal itu memungkinkan pengguna untuk mengembangkan model simulasinya sendiri. Bahasa pemrograman yang didukung yaitu PCRCalc dan juga Python. PC Raster juga dilengkapi documentation, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pemula yang ingin mempelajari dan menggunakan PC Raster. Untuk documentation dapat diakses pada laman resmi PC Raster. PC Raster juga memiliki aplikasi yang sangat luas di bidang spasial untuk pengolahan data raster. Contoh pemanfaatan PC Raster yakni dapat digunakan untuk mengolah data dam dan data hujan untuk menghasilkan informasi mengenai runoff, log runoff, dan juga rainfall. Kemudian ada Google Colab. Google Colab adalah platform berbasis cloud dan open source. Google Colab dibangun untuk membangun program atau pengolahan data dari Google, di mana pengguna dapat saling berkolaborasi secara online. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python. Google Colab dapat menjadi referensi untuk meningkatkan skill dan belajar Python. Google Colab juga dilengkapi dengan documentation sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pemula yang ingin mempelajari dan menggunakan Google Colab. Untuk documentation-nya dapat diakses pada laman resmi Google Colab. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh pemanfaatan Google Colab, yaitu untuk OSM data scraping. OSM data scraping sendiri adalah proses ekstraksi atau pengunduhan data dari sebuah web, yaitu OpenStreetMap. Selanjutnya ada Anaconda. Anaconda merupakan sebuah platform dengan bahasa pemrograman Python dan R yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan komputasi ilmiah meliputi machine learning, data processing skala luas, data science, analisis prediksi, dan lain sebagainya. Tersedia open source dan juga commercial edition. Anaconda dilengkapi dengan berbagai library pendukung pengolahan data. Anaconda juga memiliki documentation yang bisa digunakan sebagai panduan bagi pemula yang ingin mempelajari dan menggunakan Anaconda. Untuk documentation-nya dapat diakses pada laman resmi Anaconda. Berikut ini adalah beberapa contoh pemanfaatan Anaconda. Anaconda dapat dimanfaatkan untuk mengolah data raster maupun vektor. Contoh pemanfaatannya seperti untuk melakukan merge, pembuatan hillside, melakukan export data, dan juga pembuatan kontur. Selanjutnya ada Jupyter Notebook. Jupyter Notebook adalah aplikasi berbasis web dan open source yang dapat digunakan untuk membuat dan berbagi dokumen yang berisi kode langsung, persamaan, visualisasi, dan teks naratif. Jupyter Notebook dapat dimanfaatkan untuk transformasi data, simulasi numerik, pemodelan statistik, visualisasi data, machine learning, dan masih banyak lagi. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python. Jupyter Notebook dilengkapi dengan berbagai library yang memudahkan proses pengolahan data.
Jupyter Notebook juga dilengkapi documentation yang bisa digunakan sebagai panduan bagi pemula yang ingin mempelajari dan menggunakan Jupyter Notebook. Untuk documentation-nya dapat diakses pada laman resmi Jupyter Notebook. Jupyter Notebook memiliki pemanfaatan yang sangat luas. Berikut beberapa contoh aplikasinya dalam bidang spasial. Pertama, untuk visualisasi persebaran kasus COVID-19 secara global ke dalam bentuk tabel, diagram plot, diagram garis, peta interaktif, sehingga memudahkan proses analisis. Kemudian, Jupyter Notebook juga bisa digunakan untuk analisis Zomato, global warming, dan sebaran COVID-19 yang bisa divisualisasikan dalam bentuk diagram, heat map, choropleth map, dan sebagainya. Yang terakhir ada RStudio. RStudio adalah Integrated Development Environment untuk R yang banyak digunakan hingga saat ini. R dikenal luas sebagai salah satu powerful software untuk analisis data. R dibuat dengan tujuan awal untuk komputasi statistika dan grafis. Seiring berkembangnya teknologi, R dikembangkan dengan kemampuan mencakup hampir semua lini dalam analisis data. R tersedia banyak package yang dapat memudahkan proses pengolahan data. RStudio dilengkapi dengan documentation yang bisa digunakan sebagai panduan bagi pemula yang ingin mempelajari dan menggunakan RStudio. Untuk documentation-nya dapat diakses pada laman resmi RStudio. Berikut adalah contoh pemanfaatan RStudio, yakni untuk pengolahan data tabular, misalnya data ENSO. Hal ini ditujukan untuk memudahkan proses analisis statistiknya. Kemudian, untuk pengolahan data raster seperti melakukan komposit citra, stacking citra, ekstraksi nilai NDVI, resampling ROI, dan lain-lain. Dan tentunya masih sangat banyak sekali pemanfaatan di tema-tema yang lain. Nah, berdasarkan seluruh pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulannya adalah setiap perangkat lunak dibangun dengan keunggulan dan tujuan yang berbeda. Maka, dalam proses pengolahan data, pilihlah perangkat lunak pendukung sesuai kebutuhan, sebab teknik pengolahan data akan berpengaruh pada hasil yang diperoleh. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam penyusunan materi pada video kali ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan video berikutnya. Semangat pagi, pagi, pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.